Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pemilu itu pesta rakyat ya teman-teman. Kalau sampai ditunda tahun 2025 tentunya ini juga kurang bagus untuk kita sebagai rakyat, juga mungkin untuk negara Indonesia, karena hal ini bisa membuat menjadi adanya pemicu pro dan kontra, pemicu adanya munculnya demo dan lain sebagainya ketika pemilu ditunda tahun 2025. Makanya di sini akan saya coba menggali dari perkataan Pak Mahfud MD. Pasti ada yang bermain di belakang di kasus ini. Permainan belakang yang seperti apakah? Mari kita ungkap di sini ya. Tapi sebelumnya saya ingin memprediksi apakah pemilu akan diselenggarakan tahun 2024 atau tahun 2025. Apakah pemilu akan diselenggarakan di tahun 2024? Yang berarti KPU memenangkan banding ya kalau tahun 2024. Apakah pemilu akan bisa diselenggarakan di tahun 2024? Saya ambil 3 kartu. Ada simbol activation, wind, angin. Selanjutnya, apakah pemilu bisa diselenggarakan di tahun 2024? Masih tanda tanya, ada misi di sini juga. Selanjutnya, solid, masih bertabir. Jadi di sini ada simbol angin. Jadi ada orang-orang yang tetap mengendaki pemilu diselenggarakan di tahun 2024. Tapi di sini ada sebagian dari orang-orang yang memiliki misi tersembunyi yang bisa dikatakan berharap kalau pemilu ditunda di tahun 2025. Nah, di sini masih tanda tanya, belum ada jawaban apakah pemilu akan diselenggarakan di tahun 2024. Ini masih tanda tanya, tapi di sini ada hembusan-hembusan angin yang berusaha untuk bisa diselenggarakan di tahun 2024, tapi juga ada sebagian yang mengendaki di tahun 2025. Kartunya seperti ini ya teman-teman, jadi saya juga harus mengartikan apa adanya. Kemudian di sini akan saya prediksi tentang permainan belakang yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD. Ini permainan yang seperti apakah? Saya pakai kartu yang ini ya. Mengapa ada orang yang bermain belakang di kasus ini yang mengendaki pemilu ditunda? Apakah yang dikehendaki? Ada tujuan apakah dia ingin bermain di belakang yang mengendaki pemilu ditunda? Apa tujuannya? Tujuannya ada seorang yang melangkah ke sebuah gedung mega. Gedung mega ini saya ibaratnya istana kepresidenan. Jadi ada seseorang yang ingin menggendaki dia bisa menjadi presiden nantinya saat pemiluan. Mungkin di pemiluan sekarang atau pemiluan tahun 2024 mungkin belum ada kesiapan yang matang atau perlu persiapan dan lain sebagainya, sehingga berusaha untuk bisa mengundur dari pemilu 2024 karena ada tujuan motivasi ingin bisa menjadi presiden di pemilu 2025 ketika pemilu ini ditunda. Mengapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Alasannya bertopeng. Ada orang bertopeng, kelihatan baik tapi di belakangnya memiliki motivasi hidup atau memiliki tujuan hidup yang sangat tidak baik. Ini ada simbol orang bertopeng. Jadi kelihatan baik tapi di belakangnya sangat-sangat tidak baik. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Orang yang bagaimanakah? Increase, orang yang ingin bisa naik ke atas. Increase itu kan naik ke atas, jadi ingin posisinya bisa naik ke atas. Jadi orang ini
masih hitungannya belum pernah menjadi presiden ya. Jadi orang ini memiliki motivasi untuk bisa terpilih menjadi presiden di tahun 2025 seandainya tujuannya tercapai untuk menunda pemilu. Karena dia merasa persiapan yang dia lakukan masih kurang matang, dan di sini orangnya kelihatan baik banget, tapi pada akhirnya sebenarnya busuk hatinya. Selanjutnya kita gali lagi. Siapakah dirimu? Siapakah dirimu, wahai orang bertopeng? Siapakah dirimu, wahai orang bertopeng? Angel of the Four Direction. Angel itu malaikat dari 4 penjuru. Dia merasa mendapatkan dukungan banyak dari orang-orang di 4 penjuru. Di segala arah dia merasa mendapatkan dukungan yang banyak dari orang-orang di 4 penjuru. Selanjutnya juga ada family, teman-teman, keluarga. Selanjutnya discovery, penemuan terkait apa? Fragmented energy. Jadi di sini orang ini merasa dia di tahun 2024 masih belum siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Mungkin orang ini masih belum siap terkait misalnya kayak pendukungnya dan lain sebagainya. Tapi dia merasa dia ini mendapat dukungan yang banyak di sini dari 4 penjuru. Dan di sini sayangnya kalau di tahun 2024 ada simbol fragmented energy. Energi yang masih belum solid, energi yang masih belum bersatu, masih serpian-serpian. Jadi dia masih butuh waktu untuk bisa menguatkan dirinya, untuk bisa lebih mendapatkan dukungan agar bisa terpilih menjadi presiden di tahun 2025. Jadi di sini adalah serpen-serpen energi ini ibaratnya ketidaksolidannya atau belum siapnya menurut dirinya untuk bisa maju ke pemilu di tahun 2024. Makanya dia berharap pemilu ini ditunda agar dia memiliki waktu yang panjang untuk bisa menyiapkan dirinya, untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatannya lebih bagus lagi, intinya di situ. Nah, sekarang ingin saya prediksi melalui kartu yang ini. Siapakah orang-orang ini? Kita gali lagi ya teman-teman. Siapakah orang-orang ini? Siapakah orang-orang ini? Ciri-ciri dari orang-orang ini yang memiliki kepentingan seperti itu, seperti apakah? Ciri-ciri dari orang ini. Ciri-ciri dari orang yang ingin pemilu ditunda. Ada simbol tongkat 1. Tongkat 1 ini baru memulai misi, baru memulai usaha. Ya. Selanjutnya ciri-cirinya kemitra. Selanjutnya ciri-ciri orang tersebut bagaimanakah? Sudah siap untuk perang. Jadi dia masih berpikir tahun 2024 adalah waktu yang terlalu pendek untuknya untuk bisa memperkuat timnya atau memperkuat dukungan terhadapnya. Ini ya teman-teman. Jadi di sini ada upaya memang orang yang bermain di belakang layar terkait dengan keputusan hakim yang menunda pemilu hingga tahun 2025. Jadi terancam ditunda. Di sini ada orang yang bermuka dua, main di belakang seperti apa yang dikatakan Pak Mahfud tadi. Memang ada benarnya karena orang ini memang punya ambisi untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden, dan di tahun ini dia kekuatannya masih belum masih dirasa belum kuat, makanya dia berupaya untuk bisa menunda pemilu tersebut. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita gali lagi dengan kondisi solitude, masih misteri ini. Perjalanan masih misteri ini tentunya terkait dengan KPU yang ingin menggugat dari keputusan hakim tersebut.
Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, ini adalah masalah administrasi. Kenapa harus disidang ke masalah perdata? Nggak nyambung bilangnya seperti itu. Tapi di sini ada misteri, Kita gali lagi misterinya, ini misteri yang seperti apa? Misteri yang seperti apa sehingga membuat pemilu terancam ditunda? Misteri yang seperti apakah? Kita gali melalui kartu ini ya. Misteri seperti apakah? Sebenarnya ini tadi sudah keluar loh ya, artinya di kartu berikutnya. Tapi kita nggak apa-apa, kita gali lagi ya. Apakah bisa sama hasilnya, prediksinya? Ataukah ada hal-hal baru yang bisa kita ungkap melalui kartu yang ini? Ada simbol solid, kesendirian, misteri. Ada misteri apakah sehingga keinginan untuk menunda pemilu di tahun 2025? Siapakah yang ada di balik layar ini? Ada simbol piala. Piala ini kemenangan. Jadi dia berharap ada kemenangan ketika pemilu ditunda di tahun 2025. Selanjutnya, kalau pemilu tahun 2024, mengapa kamu tidak mengendaki? Seandainya pemilu itu tetap dijalankan di tahun 2024, apa alasanmu? Alasannya ada simbol pembicaraan biang gosip. Di sini juga ada yang main belakang dengan menggembuskan. Jadi begini teman-teman ya, adanya penundaan pemilu yang diputuskan hakim tersebut ini juga ada kaitannya dengan biar menjadi pembicaraan, biar menjadikan gosip yang bisa membuat apakah mengapa menggendaki gosip terjadi yang bisa membuat di sini ada tipu daya. Jadi ada simbol pesulap. Pesulap itu ibaratnya tipu daya yang dilakukan seseorang agar mempengaruhi rakyat Indonesia seakan-akan ada sesuatu yang mengendaki kekuasaannya lebih lama lagi. Nggak bagus ini ya. Jadi ibaratnya lempar batu sembunyi tangan di sini. Jadi teman-teman, dengan adanya berita-berita pemilu terancam ditunda, itu membuat masyarakat negatif thinking. Padahal itu sebenarnya tipu daya untuk mempengaruhi masyarakat agar muncul pikiran-pikiran negatif pada seseorang yang seakan-akan menghendaki kekuasaannya lebih lama lagi. Itu ya. Jadi di sini ada tipu daya, makanya di sini kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati terkait dengan berita-berita yang pada akhirnya memang itu digiring oleh orang-orang yang bertopeng tadi untuk bisa menggembuskan berita-berita seakan-akan ini loh, padahal sebenarnya sumbernya itu dari dia sendiri. Ya, seakan-akan baik padahal di belakangnya kurang ajar. Seperti itu. Selanjutnya kita gali lagi. Apa maksud dari tipu dayamu itu? Kita coba cari jawaban melalui kartu tarot ya. Apa maksud dari tipu dayamu itu? Ada simbol pemberkatan. Ada simbol pendeta di mana dia memberkati. Nah, dia berharap dengan hal-hal seperti ini ada muncul dukungan dari masyarakat terhadapnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita gali lagi, mengapa kamu mengambil cara-cara seperti itu? Mengapa kamu mengambil cara-cara seperti itu? Menggunakan cara-cara seperti itu? Karena di sini ada permainan politik, permainan catur di sini. Ada simbol orang main catur loh ya, pinter-pinter bermain politik, pinter-pinter bermain siasat. Inti dari masalah ini ternyata agar bisa mencuatkan berita di mana seakan-akan
ada penguasa yang ingin menguasai Indonesia lebih lama lagi. Ada yang ingin berkuasa lebih lama lagi dengan berita-berita yang penundaan pemilu tadi, sehingga suara masyarakat yang tadinya ke dia bisa beralih ke sana. Makanya di sini ada simbol gosip pembicaraan, tapi di sini adalah tipu daya yang dilakukan seseorang yang bertopeng tadi agar dia mendapat pemberkatan. Nah, ketika saya tanya mengapa kamu melakukan itu, ini adalah catur. Ada orang bermain catur. Ini adalah siasat untuk kemenangan di pemilu nanti. Oh, seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Mahfud MD memang ada benarnya. Ada orang yang bermain di belakang di sini. Tentunya kasihan seseorang yang tidak ngapa-ngapain kemudian mendapatkan au anget dikarenakan perbuatan orang yang licik tadi, tipu daya dikarenakan permainan catur ini. Seperti itu teman-teman, ternyata ya politik itu memang kotor kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi pemberitaan dan mudah terpancing berita. Tentunya itu juga bisa bahaya karena negara ini ketika dipegang oleh seseorang yang menggunakan trik-trik demikian pastinya juga nanti kurang bagus. Alangkah baiknya dipegang oleh seseorang yang jujur, orangnya kenceng dan bisa tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Karena yang namanya presiden ini kan pasti didukung oleh partai ini, partai ini, partai ini. Takutnya kalau presidennya ini tidak kokoh pendiriannya, tidak jujur, mudah terombang-ambing, pastinya dia nanti akan menjadi boneka dari partai-partai yang sudah mendukungnya. Disinilah akan ada banyak kepentingan yang tentunya ada politik balas budi terhadap partai-partai yang sudah mendukungnya. Ini sangat bahaya untuk negara kita, sangat bahaya sekali.